Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam An-Nawawi. Nah, kita akan sedikit mengupas juga syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Ain. Nah, pada hadis ke-23 kali ini kita akan membahas mengenai al-isra' fil khair. Jadi bersegera untuk melakukan kebaikan. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Malik, sahabat Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala, yang mendengar atau yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Aktivitas bersuci itu bagian dari iman, setengah dari iman. Alhamdulillah tamlaul mizan, dan ucapan alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan amal. Wa subhanallah walhamdulillah tamlaani, itu keduanya, subhanallah dan alhamdulillah ini dapat memenuhi ma baina sama'i wal ard. Jadi ruangan antara langit dan bumi. Wassalatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah petunjuk. Wassobru diaun. Sabar adalah pelita. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran dapat menjadi hujjah, bukti yang bermanfaat untuk dirimu, atau justru akan membahayakan dirimu. Kullun nas yaghdu, setiap manusia itu beraktivitas, beramal, fabai'un nafsahu, famu'tikuha au mubikuha. Jadi jiwa ini mau memerdekakan jiwanya sendiri, atau nanti jiwa kita ini justru terperangkap dengan amal-amal yang tidak baik. Hadal hadits aslun min usulil Islam. Hadis ini bagian dari pokok ajaran Islam. Wa qad ishtamala ala muhimmat min qaidil Islam waddin. Hadis ini juga mencakup hal-hal penting dalam pondasi dasar Islam dan agama secara umum. Amat tuhur fal muradu bihi huna al fi'lu. Jadi tuhur, jadi aktivitas bersuci. Wa huwa bidommit to, dengan membaca to-nya dibaca dommah. Tuhur, bukan tohur. Kalau tohur alat bersuci, kalau tuhur aktivitas bersuci. Waqtulifa fi maknahu. Jadi apa sih arti dari tuhur syatrul iman? Faqila innal ajra fihi yantahi ila nisfi ajril iman. Jadi aktivitas bersuci ini pahalanya setara dengan kita beriman pada hal-hal yang wajib diimani dalam Islam. Itu setengah dari itu, setengah dari iman. Tapi ada juga yang memaknai wakila al-muradu bil iman huna as-shalah. Jadi yang dinamakan atau yang diartikan iman dalam ini adalah sholat. Wama, ini sebagaimana firman Allah, qala ta'ala, wama kanallahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan sholat kalian. Wa toharoh, nah, toharoh atau bersuci itu syartun fi sihatis sholat. Wasorot kasyatri. Jadi untuk masuk ke dalam sholat, kita itu harus dalam keadaan suci, baik suci secara jasmani, pakaiannya terhindar dari dari hal-hal yang najis, terus juga diri kita ini tidak berhadas. Nah, kita juga perlu wudhu untuk masuk ke sholat. Kalau nggak bisa wudhu, bisa tayamum dan lain sebagainya untuk sarana bersuci ketika menjelang melakukan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah.
Wala yalzamu fi syatri ayakuna nisfan hakikian. Jadi yang namanya asyatru itu beda dengan an-nisfu. An-nisfu mah 50-50. Kalau asyatru ini ya tergantung upaya kita menyucikan diri ini seberapa gitu. Selain suci secara zahir, kita juga harus suci secara batin. Jadi bisa saja setengah lebih atau setengah kurang begitu. Wakila ghairu dzalik, dan ada juga penafsiran-penafsiran lain yang tidak disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid dalam kitabnya ini. Kemudian wa amma qauluhu, yaitu sabda Nabi walhamdulillah tamlaul mizan, artinya famaknahu annaha li'idhami ajriha, karena besar ganjaran alhamdulillah itu tamla'u mizanal hamid lillah. Jadi nanti timbangan amal orang yang selalu bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah baik secara lisan maupun tingkah laku, itu pahalanya atau timbangan amalnya akan bertambah berat gitu. Akan menolongnya nanti di hari kiamat. Nah, waqad tadhaharat nususul Qur'an wa sunnah ala waznil a'mal wa thiqalil mawazin wa khiffatiha. Nah, ini banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah mengenai fadilah atau keutamaan membaca alhamdulillah. Wa kadzalika qauluhu, begitupun ucapan subhanallah walhamdulillah. Tadi kan alhamdulillahnya saja, sekarang subhanallah alhamdulillah. Nah, ini biasanya dibaca ketika kita membacakan tahlil. Jadi tradisi tahlil itu dalamnya, yang ada di dalamnya itu mencakup semua hadis-hadis yang hadis-hadis anjuran terkait membaca la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, dan seterusnya. Itu banyak keutamaan-keutamaan di dalamnya. Nah, saya kira ini tidak perlu dijelaskan. Jadi ini terkait hal teknis, misalnya tamla'ani bisa dibaca tamla'u, atau ada yang membaca yamla'ani. Dalam berbagai redaksi hadis itu beda-beda. Tapi pada intinya ada keutamaan membaca subhanallah, alhamdulillah, atau bahkan ditambahkan wallahu wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam wassalatu nurun. Nah, ada juga dalam redaksi hadis yang tadi kita kaji, salat itu adalah cahaya. Maknanya apa? Famanahu annaha tamna'u minal ma'asi wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa tahdi ila shawab kama annan nura yustada'u bihi. Jadi salat cahaya itu artinya orang cahaya ini kan biasanya kalau kita gelap ya kita tidak bisa melihat apa-apa. Kalau kita mati lampu itu kita harus menyalakan HP yang ada senternya, kita nyalakan supaya terang. Nah, ini juga berlaku bagi sholat. Sholat itu sebagai penerang. Artinya orang yang sholat, dia bisa membedakan mana yang perintah Tuhan, mana yang larangan dari Tuhan. Begitu. Artinya kalau kita sholat, nah, sebaliknya, jadi kalau kita sholat, tapi kok masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi-Nya, nah berarti sholat kita bermasalah. Wakilah atau arti dari as-sholatu nurun itu adalah nanti ayakuna akhiruha nuran lissahibi yaumal qiyamah. Jadi sholat ini cahaya bagi pelakunya. Orang yang melakukan sholat nanti bercahaya. Wakila innaha takun nuron zahiran ala wajihi yaumal qiyamah wa yakunu fid dunya aidon ala wajihi al-baha bi khilafi man lam yusolli. Nah, ini juga ada penjelasan dari ulama bahwasanya nanti yang bercahaya itu
wajahnya di hari kiamat, juga di dunia. Jadi wajahnya orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat katanya berbeda gitu. Wajahnya itu penuh wibawa dan harisma. Tapi kalau belum menimbulkan itu berarti sholat kita masih bermasalah artinya. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam as-shadaqah burhanun. Apa sih penjelasan dari sedekah itu adalah petunjuk? Faqala sahibut tajrid maknahu annahu yufazzi' ilaiha kama yufazzi' lil barahin. Ka'annal abda idza su'ila yaumal qiyamah an masrafi malihi kanat lahu shadaqatuhu barahin fi jawabi hadzal su'al. Fa yaqulu tasaddaqtu bihi. Jadi harta yang kita miliki ini akan menjadi saksi nanti di hari kiamat, akan menjadi bukti. Burhan itu bisa bukti, bisa berarti bukti juga. Jadi apa yang sudah kita sedekahkan berupa harta atau ilmu dan lain sebagainya itu bisa menjadi harta, bisa menjadi saksi nanti di hari kiamat. Loh, uang saya sudah saya sedekahkan untuk kebaikan, harta saya sudah saya wakafkan dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menjadi saksi bagi pemiliknya. Tentu kalau ditasarufkan atau diberikan pada hal-hal yang baik. Wa qala ghairuhu. Nah, ada juga pendapat terkait makna as-shadaqah burhan, yaitu artinya anna shadaqah hujjah ala imani fa'iliha. Jadi sedekah itu bukti bahwa orang itu beriman, karena orang yang munafik itu enggan menyedekahkan hartanya. Hati-hati kalau kita pelit, kalau kita enggan menyedekahkan harta kita, jangan-jangan kita terkategorikan sebagai orang munafik. Jangan jauh-jauh menuduh orang lain munafik kalau diri kita saja tidak mau menyedekahkan atau menyisihkan harta kita. Selanjutnya wasobru diaun. Nah, sabda Nabi, sabar adalah lampu pelita. Artinya asobru al-mahbub fi syar'i wa huwa asobru ala ta'atillah wa sobru ala maksiatihi. Jadi sabar mengerjakan hal-hal yang diperintah Allah, sabar juga tidak melakukan hal-hal yang berbau maksiat, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasabru aidan 'alan naibat wa anwa'il makarih fid dunya. Jadi sabar atas cobaan, hal-hal yang tidak menyenangkan yang menimpa kita di dunia. Wal murad anna sabra mahmudun la yazalu sahibuhu mustadian bihi muhtadiyan mustamirran ala shawab. Jadi kalau orang bersabar, niscaya Allah akan selalu memberikan hidayah padanya. Nah, tapi di sini dijelaskan juga bersabar itu bukan berarti kita tidak boleh mengadu pada Allah. Karena Nabi Ayub juga ini diberikan kesabaran tapi beliau selalu mengadu pada Allah. Inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Nabi Ayub ini nabi yang banyak curhat kepada Allah atas musibah yang diberikannya. Bukan mengeluh, tapi curhat. Kemudian wal Qur'an hujjatun laka au alaika. Jadi Al-Qur'an itu bisa membawa manfaat bagi kita, bisa juga membawa mudarat bagi kita. Artinya kalau Al-Qur'an kita amalkan, kita sampaikan pada masyarakat, nah itu bisa membawa manfaat bagi kita kelak di hari kiamat. Jadi kalau Al-Qur'an hanya untuk hanya untuk debat kusir dan lain sebagainya, itu bisa jadi nanti akan menjadi mudarat bagi kita. Kita tidak mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an nanti bisa menghukum kita. Kullun nas yagdu fabai'un nafsahu wa
famu'tiquha aw mubikuha, artinya adalah annakula insanin yas'ali nafsihi. Jadi setiap manusia itu bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing. Faminhum man yabi'uha lillah bita'atihi lahu fayu'tiquha minal adzab. Jadi Allah nanti akan akan membebaskan seseorang dari azabnya kalau dia menaati perintah Allah. Begitupun sebaliknya kalau orang itu mengikuti hawa nafsunya, mengikuti bisikan setan, maka dia akan terkungkung di dalam siksaan neraka. Allahumma wafiqna lil amal. Ya Allah, berikanlah taufik bagi kami untuk beramal, untuk berbuat bita'atika, taat padamu, wa jannibna an nubiqa anfusana bimukhalafatika. Jauhkan diri kami ini dari kerusakan karena tidak mematuhi perintahmu.